Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas E program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dengan saya Nabila Utari. Saya Mariana. Saya Khotibul Umam. Saya Nabila. Nama saya Muhammad Ali Murtadal Hasmi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas membuat ide kreatif dalam berwirausaha. Yang kami buat di sini adalah wirausaha catering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide wirausaha yang akan kami buat, yaitu wirausaha catering. Catering adalah usaha yang berada di bidang kuliner dan jasa. Usaha ini melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi. Usaha catering kami masih tergolong usaha kecil, yang mana usaha catering ini belum memperkerjakan karyawan, melainkan hanya kami saja yang mengelolanya. Mulai dari memasak, pengemasan, hingga penyajian pada customer. Pengelolaan usaha kami menangani catering yang digelar pada ruang terbuka maupun tertutup, yang artinya catering kami menangani penyediaan makanan dan minuman di tempat di mana produk usaha itu diselenggarakan, atau yang disebut dengan inside catering, atau produk makanan dan minuman dibawa ke luar tempat produksinya, atau disebut outside catering. Jenis catering yang kami tawarkan yang pertama adalah catering prasmanan. Penyajian makanan dari catering prasmanan ini ditaruh di atas meja dengan wadah-wadah khusus. Beberapa staf dari pihak catering akan membantu memasak makanan, menyajikan, dan melayani para tamu yang ingin mengambil makanan di meja prasmanan. Jenis catering ini banyak dipakai untuk acara pernikahan. Catering jenis ini melayani para tamu secara penuh, mulai dari koki, pelayan, peralatan makan, semua dari pihak catering. Jadi sebagai pelanggan, Anda cukup terima beres saja. Yang kedua, ada catering dine-in. Cara penyajian makanannya seperti di restoran. Para tamu acara cukup memesan makanan dan maka makanan bisa langsung siap diantar pada meja tamu. Dengan ini Anda akan merasakan pelayanan seperti di restoran. Acara yang cocok menggunakan jenis ini adalah acara formal dan acara yang memiliki banyak tamu. Yang ketiga ada catering self-service. Seperti namanya, pelayanan ini dilakukan oleh Anda sendiri alias orang yang memiliki acara. Pihak catering cuma menyediakan makan dan peralatan makan. Untuk penyajiannya diatur oleh Anda. Jenis catering ini banyak dipakai untuk menghemat pengeluaran. Yang keempat ada catering nasi kotak atau catering rumahan. Perbedaan catering ini dengan catering lain yang kami tawarkan adalah dari penyajiannya, yaitu makanan praktis yang diberi pada pelanggan dalam kemasan kotak. Isi dari nasi kotak ini sangat lengkap, ada nasi, lauk pauk, dan pelanggan dapat memilih sendiri jenis lauk apa yang diinginkan. Setelah catering nasi kotak diterima oleh pelanggan, maka catering sudah selesai. Pihak catering hanya memberikan makanan dan layanan pengemasan secara rapi. Baik, saya akan melanjutkan yaitu rincian modal untuk usaha catering. Nah, catering di sini makanannya kami kemas dalam kemasan box. Jadi yang pertama yaitu modal untuk peralatan. Teman-teman bisa lihat kompor gas 2 tungku sebesar 250.000, box tempat makanan 100 pieces 500.000, sendok dan garpu 32.500, stiker logo 250.000. Nah, yang kedua yaitu bahan masakan seperti ayam 350.000, beras 200.000, minyak goreng 100.000, sayur 150.000, bumbu dapur 250.000, kerupuk 100.000, air mineral 90.000, dan yang lain-lainnya yaitu 100.000. Rincian untuk modal peralatan dan bahan masakan ini adalah perkiraan modal yang diperlukan ketika mendapatkan pesanan sebesar 100 box nasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya operasional usaha catering. Biaya operasional ini sendiri adalah biaya yang berkelanjutan di setiap bulannya. Biaya ini yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan produksi. Yang pertama itu gaji karyawan sebesar 1 juta per orang.
Selanjutnya, listrik, gas, dan transportasi sebesar 4 juta rupiah. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang target pasar. 1. Usia. Usia dari target pasar kami adalah orang-orang dewasa yang membutuhkan pasokan makanan dengan jumlah yang banyak, terutama orang-orang yang ingin melakukan atau mengadakan acara. Kedua, wilayah. Untuk saat ini, catering kami hanya melayani pemesanan di sekitar Mataram dan sekitarnya. Ketiga, varian. Maksudnya di sini ialah di jenis-jenis catering yang dibutuhkan oleh orang-orang. Seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya tentang jenis-jenis catering yang ada pada usaha kami. Seperti yang kita ketahui dalam bisnis, kita tuh harus pandai-pandai menggait pelanggan. Oleh karena itu, catering kami akan melakukan proses promosi secara rutin di media sosial dan melakukan proses promosi secara offline dengan menggunakan browser. Untuk tahap awal pemesanan, catering kami hanya menerima pesanan secara online dan kami akan melayani secara offline. Baik, saya akan membaca mengenai analisis SWOT perusahaan catering yang kami tawarkan. Yang pertama, menu catering yang kami sajikan bervariasi, menyediakan menu berbagai macam khas daerah lain. Yang kedua, saat pemesanan menu dapat dicampur, gratis biaya antar, cabang catering tersedia banyak, sistem pembayaran bisa pakai model uang muka, sisa pelunasan di kemudian hari, dan harga sangat tidak terlalu mahal, ada fasilitas diskon dan bonus menu untuk pemesanan tertentu. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Jadi ada beberapa kelemahan yang ada di jasa catering kami. Yang pertama, jika pemesanan pakai sistem box masih berupa kardus. Yang kedua, terbatasnya driver dan mobil pengantaran pesanan. Yang ketiga, lokasi catering jauh dan kendala komunikasi. Kemudian peluang atau opportunity. Peluang yang kami lihat yaitu yang pertama, sistem pengantaran tanpa ada biaya antar. Yang kedua, lokasi catering begitu dekat dengan tempat umum seperti hotel, perkantoran, dan lainnya. Yang ketiga, catering paling terjangkau di area tersebut. Kemudian yang terakhir, ancaman atau threat. Ancaman yang kami lihat yang pertama berupa penyedia jasa catering banyak ditemukan dalam satu wilayah. Yang kedua, bersaingan sengit antar catering. Yang ketiga, bermunculan catering baru yang menjadi ancaman khusus untuk pemain lama. Dari hal-hal tersebut, kami mulai mengembangkan sebuah strategi yang kami katakan. Yang pertama itu, penyediaan mobil dan driver ditambah. Yang kedua, membuka cabang terdekat. Yang ketiga, menghadirkan ragam promosi menarik. Serta yang terakhir, pendekatan teknologi terkini untuk pemasarannya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa usaha rumah makan dan restoran merupakan suatu usaha yang dapat memperoleh ekonomi yang sangat baik. Usaha rumah makan juga dapat dikategorikan sebagai usaha yang dapat memajukan perkembangan Indonesia di bidang usaha. Di samping itu, juga usaha yang kita jalani, jika memiliki suatu langkah-langkah untuk membuka usaha, akan bisa lancar sesuai yang kita inginkan atau kita harapkan. Sebuah rencana hakikatnya akan berhasil apabila dilaksanakan. Hukum fisika dasar menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dibuat dari ketiadaan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sesuatu untuk memulai sebuah usaha. Usaha catering kami memiliki target pasar dan perencanaan. Rencana yang ada disusun secara sistematis. Untuk saat ini, rencana bisnis catering kami masih melakukan perencanaan secara jangka pendek. Untuk kedepannya akan dilakukan penyesuaian.